kok kita langsung dapat untung, dapat duit gitu loh. Kan ini konsep bisnis pertama kali di Indonesia. Nah dari situ saya tertarik, ini unik sekali gitu. Nah terus saya tanya, ini tabungnya berapa? Kalau kita diajak sama konglomerat kan takut juga ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Jangan-jangan ini 1 miliar lagi. Ya kan? Betul nggak? Ternyata saya tanya, ini berapa sih nabungnya? 12.000 per hari atau 350.000 per bulan. Kaget saya, wow ini luar biasa nih. Seorang konglomerat mengajak kita bermitra, modalnya nggak besar-besar, terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia, betul nggak? 12.000 terjangkau nggak? Terjangkau. Ada nggak yang uang jajannya kurang dari 12.000? Ada? Nggak ada ya? Semua di atas 12.000 ya? Nah, saya langsung berpikir, berarti kalau 12.000 ditabungkan per hari atau 350.000 per bulan, diserap oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul nggak? Betul. Berarti produk ini diterima nggak sama rakyat Indonesia? Diterima. Diterima kan? Kalau diterima, bisa sukses nggak? Bisa. Bisa sukses dong, betul nggak? Orang produknya diterima kok, betul nggak? Dari situ saya tambah yakin, wah ini bisnis mantap, gitu kan? Terus saya tanya, cara dapat duitnya gimana? Itu kan cara nabungnya, ya kan? Ya. Cara investasinya. Nah, dapat duitnya gimana? Saya tanya lagi dong, gimana dapat duitnya? Gampang, katanya gampang banget ini bisnis. Oh, luar biasa nih, gampang nih. Biasa kalau kita jual susah nih, ya kan? Wah, ajak aja temen dekatmu 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Hah? 3? Yang bener 3? Iya 3. Setiap orang ajak 3 aja katanya. Wah, saya berpikir lagi dong. Setiap orang ajak 3 sukses. Wow, saya lihat kontak nama handphone saya. Lah, kontak nama handphone saya ada 200. Kalau ngajak 3 kira-kira bisa nggak? Bisa sekali. Bisa nggak? Bisa dong. Ada nggak yang kontak nama handphonenya kurang dari 3 di tempat ini? Coba dicek dulu handphonenya, dibuka kontak namanya. Pasti ratusan ya. Betul nggak? Itu baru kontak nama di handphone loh. Teman SD punya nggak? Punya. Teman SMP punya nggak? Punya. Teman SMA punya nggak? Punya. Teman ke mall punya nggak? Punya. Teman arisan punya nggak? Teman hobi punya nggak? Punya. Jumlahnya berapa coba dijumlah? Ribuan. Kurang dari 3 apa lebih dari 3? Lebih dari 3. Oh, dari situ saya langsung ambil keputusan. Saya pasti sukses di bisnis ini. Saya pasti sukses di bisnis ini. Yes. Betul nggak? Perusahaannya bagus banget, pendiri BCA, ya kan? Bukan perusahaan abal-abal. Kedua, nabungnya terjangkau, seluruh rakyat Indonesia bisa. Oh, kalau seluruh rakyat Indonesia bisa kan kaya, betul nggak? Yang ketiga, berapa banyak sih yang kita ajak? 3. Wow, pasti sukses. Besoknya langsung saya tanya, kantornya di mana nih? Saya mau datang, saya mau lihat kantornya. Karena selama ini saya belum pernah dengar CAR itu. Saya pikir ini mobil. Loh, bener nggak? Karena artinya apa? Mobil dong. Selama ini kan mikir, wah ini jualan mobil nih, kan? Betul nggak? Ternyata kantornya dekat waktu itu. Saya diterangkan di Roxy, kantornya di Gelong, ya deket lah. Besoknya saya langsung datang. Waktu datang ke kantor, saya kantornya wah 5 lantai. Mantap nih 5 lantai, ya kan? Ya udah dijelasin di situ lagi. Akhirnya saya join hari itu juga 350.000. Wah semangat dong. Wah kan yakin, betul nggak? Langsung besoknya saya datangin teman-teman semua, teman dekat, karena kan belum bisa presentasi. Ya. Langsung jago presentasi. Nggak mungkin, betul nggak? Betul. Ya kan? Teman dekat dulu, kalau teman nggak dekat kan grogi. Wah, betul nggak? Betul sekali. Ya kan? Nah, makanya kalau mulai jelaskan 3i dari teman deket aja, cari 3. Masa nggak ada? Ada dong? Ada. Ya ada dong, teman deket 3. Datangin aja satu-satu. Saya datangin tuh, ajak makan, ajak ketemuan makan. Saya jelasin. Jelasinnya cuma sederhana kok, kan baru join, belum tahu lebih banyak, ya kan? Ya yang saya tahu aja. Mau nggak uangmu 350.000? Nanti ditabungkan di CHR, nanti potensinya bisa 1M loh. Kan gitu kan? Betul nggak? Saya ilustrasi, kan saya cuma baca ilustrasi doang waktu itu. Mau nggak kira-kira 3,5 mau jadi 1M? Ya mau lah, siapa nggak mau? Betul nggak? Ya kan, ini perusahaan bagus. Saya bilang, ini Salim Group, pendiri BCA. Jarang-jarang ada nih kita desa konglomerat yang kayak gaya tadi, betul nggak? Ya percayalah pendiri BCA. Saya selalu ngomong apa? Pendiri BCA, pendiri BCA, pendiri BCA, gitu. Jadi kan orang tertarik kan, betul nggak? Join tuh teman saya, join. Langsung 3 bulan pertama. Karena yakin kan? Coba kalau nggak yakin,
satu aja sulit. Kan gitu, betul ya? Betul. Jalankan trik itu yang penting yakin dulu. Iya. Yakin perusahaannya, yakin produknya diterima rakyat Indonesia, yakin ajak 3 bisa. Gitu loh. Ayo udah ajak aja. Nah, ajak 3 bonusnya 200.000. Waktu itu masih 200.000. Ya nggak apa-apa, orang pernah baru mulai kok. Ada nggak bisnis baru mulai langsung besar dapatnya? Kan nggak mungkin, perlu proses. Betul ya? Nah, pada saat saya jalan waktu 3, nah ini luar biasa. Ini perjalanan karir saya. Ini perjalanan karir saya. Nih, saya kan joinnya Mei 2014. Mei 2014 saya join. 3 bulan pertama. Nah setelah itu, karena saya yakin, saya prestasi terus dah pokoknya. Kesana kemari lah pokoknya. Karena semangat dong, dari ketiga kan semangat, betul ya? Betul. Ya kan, mau nambah lagi kan? Ya. Kan bonusnya lumayan kan? Dapatnya 3 tahun. Kan nggak ada tempat lain. Wah ini dahsyat nih marketingnya. Ngajak 1 orang, bonusnya 3 tahun. Jadi kalau lihat orang tuh 50.000 aja pokoknya. 50.000 gitu. Gitu loh. Kan semangat. Nah akhirnya saya jalankan. Februari 2015 lompat ke leader agency. Jenjang karirnya saya lompatin 1 level. Gitu karena semangat. Gitu. Nah, tapi ada tapinya nih, nggak semulus itu. Kan orang namanya baru join kan masih babat hutan, masih babat alas. Konsepnya belum bener. Betul ya? Betul. Ya kan, semaunya kan sambil semangatnya kan, sono kemari, nggak ada polanya kan. Padahal sukses di 3i itu harus ada polanya. Polanya harus ada. Kalau polanya nggak ada, itu sulit suksesnya. Karena orang sukses di bisnis jaringan itu harus ada polanya. Waktu itu saya masih belum ada polanya lah, sono kemari, seperti itu. Nah, dari bulan Mei sampai bulan Oktober itu jaringan nggak bergerak. Semua kerja murni dari nabung semua. Jadi mitra yang saya ajak pun nabung semua. Tidak ada yang menjalankan bisnis. Kenapa? Karena waktu dijelaskan cuma Tabungan. Karena kan saya nggak paham sistemnya. Kan gitu. Mau nggak 3,5 mau jadi 1M? Ya mau lah. Iya. Itu aja jelasinnya tabungan, pendiri BCA, tabungan pendiri BCA. Mereka nggak paham. Akhirnya pada saat bulan Oktober, kan upline saya namanya Pak Raymond yang sekarang udah Crown Agency. Tepuk tangan dulu buat Pak Raymond. Nah, Oktober dia kasih tahu saya, ini jaringanmu problem, tidak bergerak, nabung semua. Ada nggak yang seperti saya? Ada. Jaringannya nabung semua. Hah? Ya. Nah, rezekinya nanti sama kayak saya. Rezekinya. Malam hari ini akan dicerahkan. Amin. Bagaimana sih cara ngatasinya jaringan itu nggak berkembang? Pasti ada yang problem dong kalau jaringan nggak berkembang. Betul ya? Iya, betul. Iya kan? Iya. Sama, saya Oktober itu saya sampai Oktober itu nabung semua bonusnya ya 300, 500, 700, turun lagi 600, 800 karena mereka nabung kan, betul kan? Iya, betul. Ya gitu aja, 1 juta itu sulit. Sampai Oktober itu 1 juta sulit sekali lah pokoknya. Akhirnya Pak Raymond kasih tahu saya, coba datengin satu-satu. Mungkin mereka kurang paham. Mungkin hanya dijelaskan sebagian. Nggak lengkap infonya. Gitu loh. Betul ya? Kalau kita tahunya sebagian, kan nggak lengkap. Ya kan? Betul. Mungkin dijelaskan produknya saja. Padahal 3i ada produk, ada insurance, ada income. sistem. Ya, Betul ya? Mungkin dia terimanya cuma produknya aja. Mungkin kayak kita lihat gajah nih, dia taunya cuma ekornya doang. Emang gajah cuma ekornya doang? Kan enggak kan? Ada belalainya, ada kupingnya besar, ada badannya, kan harus lengkap. Ya. Betul ya? Betul. Nah, saya datengin satu-satu, jelasin semua. Dari yang dijelasin waktu itu berapa orang ya? Sekitar 20 orang lah waktu itu saya datengin. Yang jalan cuma dikit kok, cuma 5 orang yang jalan. Yang lain mau nabung aja. Masalah nggak? Gak masalah. Masalah nggak 5 orang? Masalah. Hah? Nggak masalah, karena 5 orang tuh dibagi, masing-masing jalur ada orangnya. Jadi saya sudah ketemu apa? Ketemu orang yang satu frekuensi, orang yang satu visi, orang yang satu tujuan. Makanya di 3i ini, polanya harus benar. Kita mau bekerja sama dengan orang yang satu visi, satu tujuan, satu apa istilahnya frekuensi. Kalau kita belum ketemu orang yang satu frekuensi, satu tujuan, satu visi, mau kontrol sama-sama, itu jaringan sulit berkembang. Ya. Jaringan itu sulit sekali berkembang. Karena kenapa? Mereka nabung aja kan? Kan di 3i kan cuma 2 tipe.
tipe penabung sama tipe yang mau menjalankan bisnis menuju kron, sukses sama-sama. Cuma ada 2 tipe itu aja di jaringan itu. Nah, kalau orang nabung aja, kan dia nggak mau jalankan bisnis. Ya. Berarti mobilnya mogok dong. Betul. Kalau mobil mogok kita dorong capek nggak? Capek sekali. Coba dites dulu, mobil mogok nih, terus kita dorong, kan capek. Capek. Mendingan kita jalan sama-sama sama yang mau maju. Betul. Omset akan gulung, omset akan nambah terus. Kan di sini kan ciptakan omset, ada omset ada bonus, nggak ada omset nggak ada bonus. Nah kita mau cepet nggak? Gitu loh. Ya. Nah akhirnya saya cuma ketemu 5, 2, 1 yang mau jalan. Yang penting di masing-masing jalur saya sudah ketemu. Oktober saya mulai start ketemu, saya langsung prospek berdua. Saya udah nggak perhatiin lagi yang mau nabung aja, yang nabung aja ya biarin aja nabung. Saya mau jalankan sama yang mau sama-sama menuju kron supaya efektif, efisien untuk gulung omset, gitu loh. Nah, Oktober cara saya menjalankan bisnis cuma berdua aja. Saya cuma tanya temenmu mana? Saya gali referensi aja, bukan dari saya orangnya dari mitra-mitra yang tadi mau sama-sama jalankan bisnis. Ya udah berdua aja keliling ke teman-teman dia. Nanti kan ketemu orang-orang yang dia mau sama-sama satu visi, karena saya infonya udah lengkap nih, bukannya sekedar 3,5 jadi 1M gitu doang, udah enggak, saya udah jelasin manfaat dari 3I itu apa. Akhirnya dia paham, akhirnya ketemulah orang-orang bagus di situ, berkembang. Makanya dari Oktober itu saya bergerak, bulan Februari, Oktober berarti kan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan lompat, gak lewat tim. Saya lompat langsung leader agency. Karena polanya bener. Polanya nggak kesono kemari capek, nggak efisien, nggak efektif. Polanya sudah lebih dikerucutkan lagi, lebih tajam lagi. Kita mau bekerja sama dengan orang yang satu frekuensi, satu visi, satu tujuan, sama-sama mau sukses menuju kron. Itu kuncinya ternyata polanya di 3I. Di masing-masing jalur harus ketemu dulu orang yang seperti itu. Baru nanti akan tahu-tahu naik posisi. Ini tahu-tahu 4 bulan tahu-tahu leader. Wah, berarti polanya sudah benar dong. Iya. Betul nggak? Betul. Iya kan? 4 bulan tembus leader agensi. Lompat gaji dari 800 3,7. Berapa kali lipat? 3 kali lipat kan? Betul ya? Hampir 4 kali lipat. 4. Karena polanya Nah, kita bangun bisnis 3I, polanya harus benar. Kalau polanya masih salah, sulit untuk bisa naik posisi. Karena omsetnya sulit. Tapi kalau kita polanya benar, omsetnya gulung. Karena kita benar polanya. Gitu. Nah, tahu-tahu 3 bulan kemudian kan saya gas lagi dong, betul nggak? Sama tim. Iya kan? Sama tim, saya gas lagi. Tim juga ngegas lagi kan, sama-sama kan? Mau sukses sama-sama. Iya kan, kita kerja sama, sukses sama-sama. Iya kan? Februari ke Mei berapa bulan? Maret, April, Mei 3 bulan. Tahu-tahu naik posisi lagi. Gitu loh. Saya sudah gak ngerekrut, saya cuma ya temenin presentasi aja, lebih ringan. Tahu-tahu naik lagi terus agensi. 5,7 gajinya. Naik 2 juta. Bisa nggak kerja di luar? 3 bulan minta bos naikin gaji 2 juta. Bisa nggak? Gak bisa kan? Magnetic kan luar biasa, betul ya? Betul. Yes. Ya kan? Luar biasa kan? Yes. Ya. 3 bulan bisa naik 2 juta. Ini nggak ada tempat lain. Wah, udah tahu 3 bulan naik 2 juta, ngegas lagi dong. Betul nggak? Kan semangat. Betul. Kapan lagi nih? Nggak ada tempat lain. Nah, waktu saya di Ground, polanya udah saya rubah. Pola suksesnya udah rubah. Saya nggak nemenin lagi ke sono kemari lagi nemenin. Polanya saya buka tabletop. Jadi tabletop itu konsepnya gini, kan saya menentukan harinya. Hari Senin jam 7, misalkan di Figlosia sini. Senin jam 7 kita kumpul di Figlosia. Nah, kumpulnya ya masing-masing mitra yang tadi mau sama-sama menuju kron, mereka ngundang temennya aja, teman deketnya, undang ke sini duduk teman-teman deketnya, gitu loh. Masing-masing satu aja, nggak usah banyak lah. Kalau bisa 2 bagus, 3 lebih luar biasa. Nah, udah ditentuin tempatnya, kan saya tinggal datang doang, betul nggak? Betul. Figlosia jam 7, datangnya yang Figlosia jam 7. Orangnya udah ada belum? Orangnya sudah ada belum? Sudah. Udah ada dong, mitranya kan bawa temennya tadi. Iya. Duduk kan?
Ya sudah, saya tinggal presentasi aja. Lebih ringan nggak? Ringan. Itulah namanya table talk. Boleh di gedung, boleh di coffee shop, boleh di tempat manapun, boleh warung Indomie juga silakan. Gitu loh. Yang penting mitra-mitranya ini bawa temennya satu, calon mitranya satu. Jadi tugasnya apa? Bawa temen aja, datengin. Presentasi nggak? Enggak. Orang cuma bawa doang. Ya kan? Betul ya? Betul. Ya kan? Bawa, duduk, dia diem aja. Ya, mana ini. Yang presentasi udah ada belum? Ada. Ringan nggak? Ringan. Ringan nggak? Ringan sekali. Tahu-tahu naik posisi ya? Naik. Tahu-tahu naik. Bayangin, kalau seminggu satu, sebulan berapa? 4. Setahun? 52. Setahun berapa? 52 minggu kan? 52 orang setahun. Itu kalau nggak ada terjadi duplikasi lagi. Itu kalau Aplikasi sendiri. orangnya bawanya satu-satu terus. Tapi kan yang orang yang udah join kan pasti bawa temennya lagi. Iya. Orang di sini deret ukur kok. 3, 9, 27, 81 kan deret ukur. Iya. Betul nggak? Betul, betul. Wow, itu omset tahu-tahu nanti. Nanti Bapak Ibu semua akan tahu-tahu. Kayak saya dari gengsi, tahu-tahu kok leader ya. Mau? Mau. Mau? Nanti yang Mau, melakukan ini nanti nasibnya sama kayak saya. Amin. Ya. Tahu-tahu naik. Loh, tahu-tahu gitu. Kerjanya ringan nggak? Ringan. Orang cuma datang presentasi 2 jam pulang. Tahu-tahu naik posisi. Masa nggak mau kerja begitu? Mau sekali. Tapi syaratnya jaringannya sudah ada dulu. Orang yang mau sevisi, sefrekuensi sama satu tujuan sudah ada dulu. Kalau belum ada, kita kerja buat sistem dulu dah. Gitu loh. Kita kerja buat sistem dulu. Karena di 3i, kalau orang baru join, kita kerja buat sistem dulu. Kejar elit, kejar dapat elit kan? Betul ya? Tapi kalau orang-orangnya yang sefrekuensi, sevisi, sama sefokus sama kita mau menuju crowd sudah ada, gantian dong sistem kerja buat kita. Dengan kita kerja buat sistem lagi, capek. Nah, caranya sistem kerja buat kita gimana? Table talk. Table talk itu sistem kerja buat kita. Karena kenapa? Sistemnya sudah ada. Yang bicara sudah ada. Yang testimoni sudah ada. Tugas kita ngapain? Bawa teman. Tiang listrik jangan ya, berat. Betul nggak? Bawa tiang listrik kan berat. Orang aja bawain, masa bawa orang nggak bisa? Betul nggak? Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Apa? Cara bawa orang gimana? Itu kan yang seringkali kita sulit kan? Betul nggak? Betul. Pak, cara bawa orang gimana sih Pak? Kan gitu. Betul nggak? Ya kan? Ya udah, bikin penasaran aja. Kira-kira mau rubah nasib nggak? Mau tambah penghasilan nggak? Ini ada bisnis gampang banget. Udah gitu aja, mau rubah nasib nggak? Setiap orang mau rubah nasib nggak? Ada yang nggak mau rubah nasibnya? Gini-gini aja. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya kan? Mau rubah nasib nggak? Mau tambah income nggak? Kalau mau, dengerin aja dulu. Ikut ya. Dengerin aja dulu. Emang salah dengerin aja dulu? Kan enggak. Gratis. Ya kan? Orang gratis ini dengerin doang. Ya siapa tahu jadi jawaban doa selama ini. Siapa tahu ini jadi jalan keluar. Emang ada salahnya? Itu loh. Jangan ngajak orang gini. Ada bisnis nabung. Nabungnya 5 tahun. Nanti kamu akan dapat dari 5 tahun itu nanti kamu akan dapat keuntungan gini-gini. Kira-kira orang itu mau datang nggak? Mau datang nggak? Mikir sudah. Nggak mau. Nabung. Nah. Jadi saya keluar duit dong. Males ah. Betul nggak? Betul. Ya kan? Betul. Coba kalau kayak tadi cara ngajaknya gitu. Kira-kira gimana dia? Penasaran. 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 Jadi kalau ngundang orang itu dibuat penasaran aja. Buat penasaran. Jangan langsung ditembak. Ini 3i Car, perusahaan asuransi. Yuk dengerin yuk presentasinya. Ikut ya? Ikut ya? Orang denger asuransi itu udah kayak lihat setan. Loh, bener nggak? Betul. Karena tugasnya kan nakut-nakutin. Nanti kamu kalau sakit kanker, masuk rumah sakit, nanti kamu terima duit. Lah siapa mau sakit kanker? Nanti kalau kamu sakit pak jantung, paru-paru, pokoknya sakit kritis lah, ada 100 penyakit kritis. Nanti kan ditakut-takutin. Betul ya? Betul. Kan tugasnya cuma nakut-nakutin. Ya kan? Makanya kalau lihat orang asuransi itu di sono di luar udah kayak setan.
Kan gitu. Takut lari, makanya jangan pakai kata-kata asuransi. Cara ngajak orang itu yang gampang-gampang aja, gitu loh. Jangan yang sulit-sulit. Kalau sulit-sulit nanti orangnya malah nggak jadi dateng, gitu loh. Iya. Yang bikin penasaran aja. Mau sampai kapan kerja seperti ini? Mau sampai usia berapa? Ini ada peluang. Kerjanya ringan, nggak berat. Kamu dengerin dulu dah. Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran nggak? Penasaran. Datang dia. Yang penting dengerin. Yang presentasi ada, yang testimoni ada. Teknik mengajak orang. Mungkin selama ini kita belum paham cara ngajak orang, gimana sering kok gagal terus Pak ngajak orang. Ya, mulai hari ini mudah-mudahan ke depan bisa elit, bisa double elit. Amin. Karena udah tahu caranya. Sebenarnya di 3E itu yang penting tahu caranya aja deh. Kalau belum tahu caranya sulit aja. Betul nggak? Sama kayak kita naik motor. Pertama kali kalau nggak ada yang ngajarin bisa nggak sih? Aduh, kuncinya dicolok di mana ya? Betul nggak? Betul. Kalau belum pernah naik motor, betul nggak? Betul. Buka bagasi joknya nih gimana caranya? Wah, sulit deh naik motor ya ternyata ya. Kalau pertama kali belum tahu caranya, ini juga sama. Kalau belum tahu caranya itu sulit aja. Betul ya? Sulit. Ya kan kalau udah tahu caranya mudah nggak? Mudah. Nah, tadi contoh yang ngajak orang dah, mudah nggak? Mudah kan? Mudah. Betul ya? Nah gitu. Nah makanya waktu itu saya terapkan table talk. Waktu di Bronx saya udah nggak kesana kemari lagi. Saya cuma ciptakan table talk banyak di tempat. Mitra-mitra di bawah saya cuma ngundang aja ke acara table talk ini. Saya yang presentasi, gitu. Nanti yang testimoni adalah yang orang-orang dapat elit ya testimoni lah gitu. Nah setelah di Bronx ini saya rubah cara pola suksesnya dengan table talk. Apa yang terjadi? Maret 2016 saya tembus silver agency. Lebih kurang setahun saya bangun jaringannya. Tembus silver agency, income waktu itu 15 juta. Sama, saya kerja 15 tahun juga, terakhir 2013 15 juta. Udah sama, tapi yang di sini 15 tahun, yang di sini berapa tahun? Coba dilihat. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah ngimbangin saya kerja 15 tahun. Dahsyat nggak Ria? Dahsyat. Dahsyat nggak Ria? Dahsyat. Tangan dong. Gitu loh. Makanya 3I ini adalah percepatan income. 3I selalu berbicara rubah nasib percepatan income. Mau nggak income-nya cepat naiknya? Kendaraannya cuma 3I saat ini yang bagus untuk mempercepat kenaikan income. Setiap kita kan pasti punya impian. Impian itu mau cepat atau mau lambat. Kalau mau cepat, kendaraannya 3I. Gitu loh. Seperti itu aja. Nah, waktu saya masuk silver, income-nya udah sama kayak saya kerja 15 tahun. Berarti dahsyat dong, 2 tahun mengalahkan 15 tahun. Saya gas lagi, saya buka table talk-nya dibanyakin. Karena polanya sudah bener dong. Betul ya? Tadinya 2 tempat, saya banyakin jadi 4 tempat. Jadi seminggu 4 tempat saya. Perbanyak di masing-masing jalur. Saya perbanyak aja, buka titik table talk-nya. Gitu loh. Tahu-tahu, setahun kemudian tembus ke Gold. gold, kayak gitu sih. Berarti berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun 30 juta. Bisa kerja di luar 3 tahun 30 juta. Betul ya, 3 tahun. Sulit ya? Sulit sekali. Saya aja bilang, wah ini luar biasa menembus batas. Menembus batas dong, 15 jadi 30 kan 2 kali lipat. Iya. Nggak pernah terpikir. Mustahil lah coba kerja di kantor. Terakhir 15 juta 2013. Berarti 2014 ya kasih juta lah. Betul nggak? Betul. Berapa? 16 juta dong. Iya. 2017 17 juta dong. Betul nggak? 17 juta. Di sini 2017 berapa? 30 juta. 17 berarti 30. Dahsyat nggak Ria? Dahsyat. Dahsyat ya? Dahsyat. Dahsyat nih. Wih 30 juta itu luar biasa. Coba dipikir. Sehari berapa? Kalau sebulan 30 juta. 1 juta. Baru melek ini ya, melek belum kerja nih, melek 1 juta. Oh. Melek 1 juta. Tidur lagi ya. Nanti Bapak Ibu rasain. Kalau polanya Bang udah sukses ya, nanti Bapak Ibu rasain. Nanti Bapak Ibu akan mencapai titik aman di 30 juta. Tapi kayak saya nasibnya. Nanti Bapak Ibu bangun ya.
aduh 1 juta, tidur lagi ya, gitu nanti. Coba ya rasain nanti. Karena ini luar biasa, belum kerjanya udah 1 juta. Besoknya kan gitu lagi, betul nggak? Tidur ya, pagi-pagi bangun 1 juta. Enak ya? Enak sekali. Enak ya? Enak. Enak kan? Masa udah kerjanya cepat sekali, ya kan? Nggak perlu nunggu lama-lama puluhan tahun, paling cuma 3 tahun. Masa berjuang 3 tahun, melek 1 juta aja berat. Tapi yang puluhan tahun dibeda-bedain tuh. Kayak saya dulu dari jam 8 pulang jam 8, dari jam 8 pulang jam 8. Terus gitu terus 15 tahun gitu saya dulu. Gitu, nggak punya kebebasan waktu, nggak punya kebebasan income. Tapi sejak itu saya bersyukur prosesnya cuma 3 tahun saya, tapi nembus batasnya udah 2 kali lipat. Nah karena polanya benar, table talknya saya tambahin lagi. Waktu saya go agency seminggu full, saya gas terus. Table talk saya banyak. Berarti mitranya yang diajak tambah banyak dong. Iya. Tahu-tahu 6 bulan ke depan. Ini kan 6 bulan ke depan dong. Iya. Iya. Maret ke September berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan dong. Ya. Platino, tahu-tahu 40 juta lebih. Berarti kalau 40 juta lebih kan baru melek ini berapa? 1,5 1,5 juta. 1,5 juta. Tidur lagi. Enak gak? Enak. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan 40 juta. Nih, tuh. September 2017. Saya gabung 7 Mei 2014. Kan 3 tahun 4 bulan. Saya masuk Platino. Berapa income-nya? 44 juta 474. Menembus kemustahilan, menembus ketidakmampuan saya. Tapi bisa di 3i. Tinggal kita yakin apa enggak dari awal. Kan dari awal saya udah yakin. Iya. Pemiliknya pendiri BCA. Produknya diserap seluruh rakyat Indonesia. Ngajaknya 3 orang aja. Yakin nggak? Yakin. Yakin sukses nggak? Yakin. Ya yakin dong. Setiap orang pasti bisa kok. Cuma gitu doang, ngajak 3 orang. Iya kan? Iya. Betul ya? Betul. Ya ini menembus kemustahilan, menembus batas, menembus ketidakmampuan saya. Yang penting di 3i ini mau, bukan mampu. Kalau kita mau, ya yang di atas nanti memampukan kita. Yang penting terus bergerak aja, yang penting terus maju aja. Betul ya? Betul. Ya kan? Tahu-tahu, ya udah terima 44 juta tiap bulan. Gitu loh. Ini udah menembus kemustahilan saya ini. Coba bayangin, 3 tahun 4 bulan kalau kerja di luar sana 44 juta, kira-kira kerja apa ya? Bisa nggak ya? Nambah Mas. Gitu loh. Hanya ditempuh dalam waktu 3 tahun 4 bulan. Tapi 3i ini, sebenarnya 3i ini itulah kendaraan percepatan income. Kendaraan yang bisa merubah nasib 180 derajat. Ya saya bersyukur 3 tahun 4 bulan bisa beli apartemen 1. Yes. Ya. Luar biasa 3i ini merubah nasib orang. Yang sukses bukan saya aja loh. Banyak loh yang udah sukses dari 3i secara cepat 3 tahun. Kondektur bus 2 tahun 10 bulan 300 juta. 300 juta. Satpam 3 tahun 8 bulan 300 juta. Tukang antar galon 3 tahun 30 juta. Tukang kue leker jual kue leker depan sekolahan 30 juta. Tukang telur asin income-nya dulu 1,5 juta, gabung 3i 2 tahun 30 juta. Kira-kira kalau orang-orang kayak gitu, yang modelnya kayak gitu tuh, kalau ngelamar kerja bisa 30 juta kan? Bisa nggak? Mau ngelamar dari Jogja, dari Solo, ke Solo, Klaten, ke mana lagi? Klaten, Wonosobo. Muter, kira-kira diterima nggak gaji 30 juta tuh orang kayak gitu? Mereka kenapa bisa? Kenapa mereka bisa? Kenapa? Mau. Jadi 3i itu tidak melihat ijazah, tidak melihat latar belakang apapun. Yang penting dia melihat ada harapan, ada peluang, ada kesempatan. Kenapa nggak saya ambil? Itu yang di mindsetnya mereka. Karena mereka kok lama kerja juga udah nggak mungkin dapat 30 sampai 300 juta. Ini loh dasarnya 3i, bisa merubah nasib orang 180 derajat secara cepat.
Gitu loh. Makanya ini layak diperjuangkan nggak? Layak. Layak diperjuangkan? Layak. Tangan dong. Gitu loh. Udah nggak ada tempat lain lah. Hanya trik A ini aja yang dahsyat. Yang dahsyat. Nah, masuk berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Pak, kalau orang itu sudah mau ya, gitu kan? Orang itu udah mau kan? Ya. Udah join. Apa yang harus dilakukan? Betul nggak? Orang udah join. Apa yang dilakukan? Nah, kalau orang udah mau, apa yang dilakukan? Ya kita bawa aja ke tabletop orang itu. Jangan dilepas. Kebanyakan kan kita gini, wah udah join, ya sudah, cari lagi. Kan gitu, dilepas. Jangan. Kita sama-sama ajak ke tabletop supaya orang ini jadi pintar. Ya, Jadi orang itu edukasinya. bisa jalani bisnis ini gitu loh. Ya. Segalanya tahu lah. Kalau ditanya orang kan harus tahu loh bisnis ini, betul nggak? Betul. Ya kan? Jangan dilepas. Kita sama-sama mau sukses. Yang mau sukses kita ajak. Yang mau nabung aja ya dikasih tahu nabung aja. Lama-lama jalannya akan menggulung di situ. Seperti itu loh. Nah, udah jelas loh konsepnya dari awal cara menjalankan bisnis ini. Nangkap ya? Nangkap. Nangkap ya? Ya. Ya, nangkap ya. Cara jalankan di awal dulu nih. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Karena saya akan ajarkan cara teknik presentasi, cara teknik closing secara cepat di sini. Mau? Mau. Mau? Mau. Nah, ini yang membawa saya ke pelatih ini. Selama 6 bulan. Ini rahasianya di sini. Oke. Kira-kira nih, kalau kita presentasi orang, kan semua kita kan nanti kan harus bisa presentasi dong. Ya. Betul ya? Betul. Masa mau di bawah terus? Kan enggak, setiap orang kan Betul. presentasi, betul ya? Nah sebenarnya yang dipresentasi itu apa sih, trik A? Apa yang harus dipresentasikan sebenarnya? Kalau cara ngajak tadi sudah saya ajakin, dibikin Penasaran. Nah, terus kalau presentasi apa yang dipresentasikan? Kira-kira? Bisnisnya. Sebetulnya cuma 3 investasi. Bisnisnya. Produk, perusahaan, sistem. Sistem. Udah 3 itu aja yang dipresentasi. Nah, cara presentasi produk itu gimana? Nah. Cara presentasi produk gimana? Kalau selama ini caranya gimana sih? Kalau presentasi produk kan gini ya, betul nggak nih? Kalau saya dikoreksi ya. Iya. Kebanyakan kan seperti ini. Nabung 350.000 selama 5 tahun. Seperti itu nggak? Iya. Setahunnya jadi 4,2. Betul nggak? Selama 5 5 tahun. tahun. Seperti itu nggak? Iya. Nanti tahun kelima uangnya jadi 24 Juta. Seperti itu nggak jelasin produk? Dulu gitu. Betul kan nih? Betul dulu nih, betul kan nih? Betul. Jadi yang dijelaskan hanya tahun pertama sampai tahun ke 5. 5. Pernah berpikir nggak apa yang terjadi mulai tahun ke-6 sampai usia kita 74? Ada apa di sana? Ada apa di sana? Nah, hari ini saya mau bongkar. Kalau selama presentasi kita masih yang berputar 5 tahun, itu rasanya sulit untuk closing orang. Pernah berpikir nggak apa terjadi mulai tahun ke-6 sampai usia 74? Kewajiban kita, misi rekening kita, itu kan 5 tahun. Ya. Betul ya? Betul. 350.000 kali 60 bulan, itu kewajiban kita. Pernah berpikir nggak kewajibannya CAR? Pernah jelasin nggak kewajibannya CAR apa? Tidak. Kewajiban CAR itu akan mengisi rekening kita mulai tahun ke-6 sampai usia kita 74 jutaan, ratusan juta sampai miliar. Mau nggak punya rekening diisiin? Mau. Mau nggak? Mau. Bapak mau punya rekening diisiin mulai tahun ke-6 sampai usia 74 Mau jutaan, sekali. ratusan juta sampai miliaran? Mau. Saya udah closing. Mau nggak punya rekening diisiin mulai tahun ke-6 sampai usia 74 jutaan, puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran? Wih, saya udah closing 2 ini. Cepat sekali. Mau nggak punya rekening mulai tahun ke-6 sampai usia ibu 74 tahun, rekening ibu diisiin sama CAR, nilainya jutaan, puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran? Mau? Mau. Udah 3 nih saya Udah. closing. Elit. Wah, ini tahun baru saya double triple elit. Mudah? Mudah. Mudah? Mudah. Mudah ya? Mudah. Kalau tahu Caranya.
Di 3i kan kalau tahu caranya itu Mudah. Ya udah. Kalau nggak tahu ya bingung. Ya, oh kalau ya. seringkali kan gini Pak, seringkali kan gini, Bu nabung Bu 350.000 selama 5 tahun, bisa closing nggak? Enggak. Bisa closing? Cuma dijelasin gitu doang, Bu nabung Bu 350.000 selama 5 tahun ya, Iya. nanti tahun ke-5 uangnya jadi 24 juta, bisa closing nggak kira-kira? Cuma jelasin gitu doang. Sulit kan? Kalau bisa ngambil keputusan kan? Masih bingung kan? Masih ngambang kan? Betul nggak? Betul. Ya kan? Keluar di image-nya si calon mitra kan? Keluarin. Duh, keluar duit lagi 350.000, cicilan rumah belum kebayar, cicilan mobil belum kebayar. Betul ya? Betul. Image-nya itu beban, image-nya itu Biaya. Kalau image-nya beban, image-nya biaya, sulit loh. Gosip. Betul ya? Betul. Iya. Iya nggak? Iya. Iya kan? Betul sekali. Coba kalau masuknya beda kayak tadi saya, mau nggak punya rekening? Diisiin. Kewajiban kita ngisi 5 tahun aja. Tapi setelah itu, mulai tahun ke-6 sampai usia 74, gantian dong perusahaan isi rekening kita. Memang ada yang pernah diisiin mulai tahun ke-6 sampai usia 74, kalau ada angkat tangan. Nggak ada kan? Nggak ada. CR hebat ya? Hebat. Dahsyat ya? Dahsyat. Tepuk tangan dong. Ini nih tabungannya dahsyat. Mulai tahun ke-6, rekening kita diisiin sama CR sampai usia 74. Nilainya bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai mil. Ya, Nah, betul. masa punya rekening diisiin nggak mau ya? Ada yang nggak mau punya rekening diisiin sama perusahaan? Kan nggak ada yang nggak mau kan? Semua mau kan? Saya belum terangin produk loh, saya belum terangin insurance sama income loh. Seharusnya pada saat kita terangin produk itu udah closing. Harusnya kalau tahu Caranya. Gitu. Kebanyakan kita kan ngomong terus ya. Bentar, orang udah mau closing nih. Bentar, belum jelasin insurance-nya nih Pak. Bentar, Pak, belum jelasin income-nya. Orang judulnya presentasi itu closing kok. Kalau orang udah mau closing ya closing kan aja, walaupun belum dijelaskan insurance-nya, walaupun belum dijelaskan income-nya, ya nggak apa-apa. Orang udah mau diundur-undur, ntar dia jadi nggak mau. Nanti kan ada pertemuan namanya Table talk. disitulah baru kita jelaskan detailnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalau kita presentasi infonya lengkap dia bisa terima 100% orang baru itu? Tidak. Paling juga 10%. Betul ya? Betul. Nggak bisa. Waktu pertama kali presentasi langsung 100% diseret gitu. Nggak mungkin. Paling cuma 10%. Betul nggak? Betul. Makanya kalau presentasi itu yang mudah-mudah diterima aja. Jangan presentasi kayak gini nih. Bapak nanti ya nabungnya 350.000 selama 5 tahun. Nanti yang 6% nilainya segini. Nanti yang 14% nilainya segini. Nanti yang 20% nilainya segini. Nanti kalau Bapak meninggal, nanti terimanya segini. Nanti tahun ke-20 Pak, nanti Bapak kalau yang 6% segini. Nanti yang 14%, nanti Bapak uangnya segini Pak. Nanti kalau yang 20% ini segini. Nanti tahun ke-30 Pak, nanti Bapak segini. Itu orang jadi join nggak sih kira-kira? Mumet. Jadi join nggak? Mumet. Aduh, mau nabung aja kok ribet ya. Betul ya? Betul. Padahal apa yang kita presentasi dia juga nggak nangkep 100% kok. Paling cuma 10%. Mendingan mana? Pak, di 3i ini nabungnya 5 tahun. Tapi Bapak mau nggak Pak, mulai tahun ke-6 nanti rekening Bapak diisiin nama CHR Pak. Dari tahun ke-6 sampai usia Bapak 74. Mau Pak? Mau. Saudara ini formulir isi. Gitu loh caranya. Iya. Jelasin produknya. Nah, udah nangkap belum? Cara menjelaskan produk secara simpel. Udah nangkap semua ya? Iya. Wah, ini calon-calon editable. Amin. Yes. Karena udah tahu caranya. Jadi sebenarnya 3i itu mindsetnya harus bener dulu. Selama mindsetnya nggak bener, ngomongnya nanti sulit aja terus. Sulit. Betul nggak? Sulit. Betul nggak? Itu saya baru jelaskan produk aja udah bisa closing. Yang kedua, cara menjelaskan insurance. Nah, ini. Banyak dari kita sering ngajak agen asuransi. Ada nggak yang ngajak agen asuransi? Ada. Ada dong, pasti dong. Masa nggak ada? Betul nggak? Betul. Bagaimana cara ngajak orang agen asuransi?
diajak bagaimana caranya? Kebanyakan kan seperti ini. Kita udah ngajak ke asuransi ini, kita kan ketemu nih. Yang dijelaskan oleh mereka tuh apa sih sebenarnya? Asuransinya kan? Iya. Lah kita fokusnya di mana? Kita kan fokusnya di investment sama income. Asuransinya apa? Kan nempel doang kan? Kita nggak fokus di asuransi kan? Karena hanya meninggal aja kan? Dan nilainya kecil kan? 21 juta, 42 juta sama 60 juta. Kalau di sana ikut 3,5 mungkin 100 juta. Betul nggak? Betul. Nggak mungkin 21 juta. Ya kan? Makanya kalau ketemu agen asuransi, jangan berdebat Asuransi. asuransi. Kita pasti kalah nyerah. Kita kalah kok sama asuransi karena di sana itu menawarkan kesehatan. Betul ya? Betul. Kalau di kita kan nggak ada kesehatannya. Ya. Lebih powerful mana kalau nawarin asuransi? Lebih powerful di sana dong. Kalau masuk rumah sakit nanti dapat 1 M. Kalau sakit kritis dapat 1 M lagi. Kalau Ya kan? meninggal. Nah, kalau meninggal nanti dapatnya 1 M lagi. Siapa mau meninggal dikasih 1 M? Mau? Kan nggak mau. Kalau bisa sehat dapat 1 M. Iya. Itulah 3I. Yes. Ya. Ya. 3I itu kondisi orangnya masih sehat, terima 1 M. Tapi kalau di sana harus meninggal Dulu. harus sakit Dulu. Makanya kalau kita presentasi sama agen-agen asuransi nggak ketemu, betul nggak? Begini terus nih, dia nawarin sakit kritis, dia nawarin rumah sakit, lah kita nawarin investment sama income, ketemu nggak? Enggak. Dan ngapain di presentasi terus? Mendingan dari awal ngomong, betul nggak? Kita ini beda ya, fokusnya. Kalau bapak fokusnya mungkin ke kesehatan sama rumah sakit, sedangkan saya fokusnya ke investasi dan income. Asuransinya hanya nempel, asuransinya nggak fokus di situ. Dari awal kita ngomong dulu, jangan kita udah berdebat, ujung-ujungnya berantem, kagak closing juga. Capek ya? Capek. Capek ya? Capek. Capek kan? Capek. Mendingan dari awal kita ngomong, gitu loh. Jangan diajak berdebat. Kita fokusnya memang beda, gitu loh. Betul ya? Kan kita insurannya kan cuma jelasin apa sih? Kalau meninggal dapat 21 juta. Kalau meninggal dapat 42 juta. Ya kan? Kalau ikutnya 1 juta dapat 60 juta. Gitu loh. Seperti itu aja, nanti dapat polis. Makanya jelasin asuransi jangan lama-lama, 10 menit aja. Kebanyakan kan jelasin lama. Betul ya? Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan di situ, kita pusing. Orang kita nggak fokus, ngapain lama-lama? Harusnya lamanya di mana presentasinya? Tabungan nama income. Asuransinya bentar aja, jangan lama-lama udah. Orang nggak fokus kok, ngapain lama-lama? Nanti malah banyak pertanyaan, kita pusing sendiri. Bingung guys. Betul ya? Betul. Nah ini teknik-teknik cara menjelaskan insuran. Karena insurannya kayak gini loh, kayak kita masuk jalan tol. Emang kita beli asuransi, beli bayar tiket tol kan? Iya. Tapi di situ ada asuransi jasa marga. Betul ya? Betul ya? Betul. Naik kereta api, ya kan? Asuransi. Udah ada cover asuransi. Orang Keragunan aja ada asuransi, takut digigit macan. Ya kan? Perpanjang SIM dapat asuransi nggak? Dapat. Lah, emang kita beli asuransi? Kan enggak. Orang mau perpanjang SIM kok. Betul nggak? Betul. Ya sama kayak 3I, kita nabung, pelengkapnya asuransi. Jadi jangan gagal paham. Asuransinya hanya nempel atau lengkap gitu loh. Nggak fokus di sana intinya gitulah. Nggak fokus di sana. Yang apa kita presentasi lama-lama. Gitu loh. Nah itu cara menjelaskan insurannya. Nah yang terakhir cara menjelaskan income. Wah ini dahsyat. Ini dahsyat jadi income. Jadi gini, kalau kita mau menjelaskan bisnis income, kita harus bandingkan dulu dong sama bisnis di luar. Betul ya? Betul. Iya kan? Ya. Kita harus punya alasan dulu kenapa saya menjalankan bisnis 3I. Kok nggak jalankan bisnis di luar? Kan gitu kan pertanyaannya kan? Kenapa sih kita jalankan bisnis 3I? Ya kita harus bandingkan dengan bisnis luar dong, betul ya? Betul. Oke, kita bandingkan hari ini. Bisnis 3I kita bandingkan sama bisnis yang sama-sama online di luar apa ya? Kan kita online dong, 3I online nggak? Online. Online dong? Ya. Berarti harus bandingannya juga online dong, biar fair. Apa ya? Bisnis online apa? Boleh nggak saya bilang ojek online lah? Sama-sama aplikasi juga kan? Kita aplikasi Mobis, dia juga aplikasi juga kan? Kan dia lihat handphone terus kan?
Ada nggak yang bisnis ojek online nggak liatin handphone? Nggak ada kan? Kita juga ngeliatin handphone juga kan? Iya. Sama nggak? Sama. Nah, kita ngomong aja gini, kita samain ya. 3i dengan bisnis ojek Online. kita ngomong dari sisi modal dulu. Betul ya? Mau bisnis kan perlu modal. Betul nggak? Betul. Ya kan? Modal 3i, kita sama-sama bandingkan kerja setahun. Boleh? Boleh. Sama-sama kerja 3i setahun. Di sini kerja ojek online setahun. Kita bahas dari sisi modal dulu. Modal 3i setahun berapa kalau yang 3,5? 4 Nabungnya juta berapa? 200 Yang setahun 3,5. 3,5. Di sini 4 juta 200. 150 Kalau ojek online harus modalnya apa? motor. Harga motor Honda Beat berapa? Honda Beat 17 juta ya. Betul ya? Beli motor Honda Beat 17 juta kan modalnya? Iya. Betul ya? Betul. Perlu handphone nggak? Ojek online. Perlu. Handphonenya beli ya? Beli. Berapa harga handphone? 3 juta. Hah? 3 juta. Mahalan Pak, 10 juta aja. 1 juta. Jangan mahal-mahal Pak, stres Pak. Hilang Kalau nanti. ojek online. Kemahalan. Oke, 17 tambah 2 berapa? 19? Juta. 19 juta. Yang satu 4,2 juta. Iya. Sebagai seorang pengusaha, keluar modalnya mau keluar modal yang mahal atau yang murah? Yang murah. Seorang pengusaha mau yang mahal, keluar modalnya apa yang murah? Murah. Yang murah dong? Iya. Yang murah apa? 3i atau ojek online? 3i. 1-0. Karena iklan Gimana ya? dirinya. Gimana ya? Boleh dong? Boleh nggak? Boleh. 1 kok. Kosong. Itu dari sisi Modal. Oke, tangkap dulu. Sisi modal udah 1-0. Sekarang kan nggak semua orang punya duit, betul nggak? Waduh, 19 juta. Nggak punya duit Pak. Pak, itu bisa dicicil nggak? Motor bisa dicicil nggak? Bisa. 3i bisa dicicil nggak? Bisa. Sama-sama bisa di. Cicil. Berapa cicilan 3i? 350 350. ribu. Ojek online, cicil setahun untuk motor sama handphone. 1 juta 1 juta lebih. lebih dong. 1 tahun. 1,5 lah juta ya. ya. 1,5. Betul ya? Betul. Seorang pengusaha kalau bisa nyicil, pilih cicilan yang mahal apa yang murah? Murah. Yang mahal yang murah? Murah. Yang murah 3i apa ojol? 3i. Skornya sudah 2 Kosong. kosong. Baru babak kedua ini 2 kosong. Betul ya? Udah babak kedua ya? 2 kosong. Betul ya? Betul. Menang mana? 3i. Wah. Yang ketiga, masih ada yang ketiga. Kira-kira nih. Kalau 3i kan setahun ajak 3, sebulan ajak kan bisnis setahun, betul ya? Iya, betul. Berarti kan sebulan harus ajak 3 kan? Betul ya? Sebulan Betul. 3 itu 8 tahun kita bisa kron. Kalau di 3i duplikasi di 3. 9, 27, 81, 243, 729, 2187. Kita tempuh duplikasi 3 selama 1 bulan. tahun. Jadi 1 bulan, Ya. 1 bulan 43 lah gitu loh. Iya. Kan kita mau berbisnis tahun. Berarti hitungannya bulan dong. Iya. Betul ya? Iya. Sebulan 3 itu di 3i 8 bulan. Kalau duplikasi sempurna 33 terus itu bisa jadi miliar Miliar. crown agency. Pertanyaan saya, kalau di ojek online sebulan ngangkut penumpang 3 8 bulan, apakah bisa jadi miliarder? Tidak. Coba dipikir. Hah? Masuk angin. Masuk angin. Bisa jadi miliarder nggak bisnis ojek online? Bisa. 3i bisa nggak jadi miliarder? Bisa. Bisa nggak? Bisa. 3 Kosong. hat-trick 3-0. Yang keempat masih ada yang keempat. Kira-kira kalau udah dapat penghasilan sama-sama lah, ya kan? Sama-sama ada penghasilan. 10 juta di 3i, 10 juta di ojek online. Kalau meninggal bisa diwariskan ke anak cucu istri nggak? Tidak. Kalau ojek online Tidak. nggak bisa kan? Tidak bisa. 3i bisa diwariskan nggak? Bisa. Sejahtera mana kira-kira keluarganya? 3i. Sejahtera mana? 3i. 3i kan? Ya. Udah 4-0. Jadi kalau berbisnis, pilih yang mana? 3i. Kenapa di sana banyak yang ojek online ya? Nah. Karena belum dapat info. Fuh. Tuh
tugas kita menginfokan ini ke mereka. Buka pola pikir. Yang ada pijetan dia nanti. Betul ya? Ya kan? Nanti dia kan tulis terus tiap hari kan, masa nggak capek sih? Coba dipikir. Capek nggak? Cara kerja kan, kita ngomong cara kerja. Cara kerja mereka capek nggak? Capek. Capek nggak? Capek. Kalau kita cara kerjanya gimana sih? Kita kan cuma ngobrol-ngobrol, makan-makan, ngopi-ngopi, foto-foto, selfie-selfie, tanggal 25 Jian. enak mana kerjanya? Enak mana kerjanya? Enak 3i kan? Betul ya? Betul. 6-0 loh ini udah ada contohnya. Gitu loh. Nah, di sini kan udah ada kan contohnya kan? Nih kayak Pak Hosun. Ini contohnya nih, kerjanya cuma apa? Tiduran, makan. sip, jos, mantap. Ini coba tanya nih, kan kerjanya gitu doang. Ya kan? Iya. Betul ya? Tri-i kan kerja gitu, pegangin handphone sambil tiduran nih di kamar. Sip, jos, mantap. Itu doang. Bungkrong. Udah. Brown agency loh, gitu doang. Kagak muter-muter bocah ini panas-panasan hujan-hujan kagak. Dari cara kerjanya tapi enak, Tri itu enak banget lah. Inilah bisnis zaman now, gitu loh. Ini bisnis zaman now, ini tren bisnis lifestyle saat ini tuh kayak gitu kerjanya. Jangan pakai pola lama, orang yang nggak mau berubah itu akan tergerus oleh perkembangan zaman. Betul ya? Betul. Nokia tergerus. Betul ya? Betul. Gak ada namanya sekarang, karena nggak mau berubah kan? Kita juga sama, kalau kita nggak mau berubah mengikuti perkembangan zaman, ya tergerus lah sama dunia ini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman saat ini apa? Bisnis itu online, bisnis itu mudah, bisnis itu simpel sekarang. Jangan bikin rumit-rumit, gitu loh. Ada yang mudah kok nyari yang susah. Betul ya? Ya kan? Nah itulah caranya. Seperti itu. Makanya Tri-i ini adalah solusi buat setiap kita. Makanya saya bilang, kalau kita presentasi orang, jelaskan tadi produknya seperti itu, jelaskan insurannya sebentar aja, jelaskan sistemnya perbandingan sama bisnis di luar sana, itu orang kira-kira closing nggak ya? Closing. Closing nggak? Closing kan? Ya. Kenapa bisa closing? Karena kita datangnya memberi peluang, kita datangnya memberi solusi, kita datangnya memberi harapan, kita datangnya memberi titik terang. Coba kalau kita datangnya membawa beban kayak tadi, Bapak nabung Pak 3,5 selama 5 tahun, jadi beban nggak? Beban dong? Iya. Betul nggak? Betul. Coba kalau kita datangnya kayak tadi, membawa solusi, membawa harapan, membawa peluang, membawa titik terang kepada orang itu sukses, dia terima kasih sama kita nggak? Ya. Terima kasih dong, untung bisa gabung dengan Tri-i. Sekarang keluarga saya sejahtera, bisa diwariskan, kerja santai, sip jos mata. Lo kerjanya tuh gitu. Emang ini panas-panasan hujan-hujanan? Enggak. Bener gak? Ketemuan, makan-makan mulu. Ini makan-makan mulu nih kayaknya. Ini perutnya gede. Lo kerja Tri-i kan gitu. Duduk nih di kafe, seenggaknya kan ngopi, ya kan? Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Closing dapat duit 50.000 kali 12. Foto. Terus pulang, kita foto dulu yuk, selfie dulu. Cepret. Tanggal 25 Gajian. terima duit. Enak kan? Enak. Enak banget. Itu loh. Yang kayak gini kok nggak mau diperjuangkan sih gitu. Mungkin selama ini orang pada belum tahu gitu loh. Betul ya? Betul. Nah, sekarang saya mau buka pola pikir seorang pengusaha. Kira-kira nih kalau seorang pengusaha, kalau mau berbisnis, pilih modalnya kecil atau modalnya besar? Kecil dong. Tapi hasilnya mau yang Besar. Besar dong, betul ya? Betul. Ya kan pola pikir kan seperti itu. Terus yang kedua apa yang dipikirkan seorang pengusaha? Risiko loh. Betul ya? Betul. Kalau risikonya besar ya dipikir-pikir dulu. Betul ya? Iya. Kalau risikonya udah kecil, modalnya kecil, hasilnya besar, jalan dia. Pengusaha kan begitu kan? Pola pikirnya, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, Tri-i modalnya berapa?
50.000. Modal 3E berapa? 50.000. Modal 3E itu cuma bakso 2 mangkok plus 2 es jeruk. Betul nggak? Itu modalnya, betul nggak? 50.000 dapat 2 mangkok bakso sama es jeruk. Betul nggak? Betul. Ya kan? Risikonya Tumpah. 2 mangkok bakso tumpah, 2 es jeruk pecah. Betul nggak? Kan cuma 50.000. Betul nggak? Betul. Hasilnya bisa jutaan, puluhan juta, bisa ratusan Juta. juta. Itu yang membuat Pak Heri Purnomo, Crown Agency ke-11, seorang pengusaha di bidang properti, kaya raya, mau menjalankan 3I. Kenapa? Ya tadi, modalnya 2 mangkok bakso plus es jeruk, terus risikonya 2 mangkok bakso tumpah plus es jeruk pecah, tapi saya bisa punya 300 juta tiap bulan. Mikir dia langsung, mikir seorang pengusaha Heri Purnomo. Kenapa? Dia punya properti loh di BSD. Beli properti bisa 2 mangkok bakso tumpah sama es jeruk. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Harus punya miliaran dong, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, dia beli properti di BSD miliaran, disewakan 2 tahun, cuma 240 juta. Berarti sebulan berapa? 10 Juta. Mau dapetin 10 juta aja modalnya miliaran ya. Di 3i, dia pikir-pikir di 3i 2 mangkok bakso sama es jeruk, tapi hasilnya bisa kurang 300 juta. Melek ya, kayak kesetrum gitu kan. Nah kalau seorang pengusaha gitu, modal kecil aja apa? Pemikiran orang pengusaha apa? Modal kecil, hasilnya besar. Udah cocok belum 3i? Udah cocok belum? Cocok. Cocok nggak? Cocok. Cocok dong? Cocok. Modalnya kan cuma 2 mangkok bakso sama es jeruk. Risikonya kalau seorang pengusaha mikirnya gimana? Risikonya sekecil mungkin dong. Iya. Tapi Minimal. hasilnya harus besar dong. Iya. 3i risikonya gimana? Kecil atau besar? Kecil. Hasilnya? Besar. Strong ya? 300 juta kan? Iya. Udah cocok belum tuh seorang pemikiran seorang pengusaha? Cocok. Cocok dong? Cocok. Orang cuma risikonya 2 mangkok bakso tumpah, es jeruk pecah. Hasilnya 300 juta. Heri Purnomo langsung join, Pak Heri Purnomo langsung join. Dan dia kebut karena ada harapan. Risiko kecil, modal kecil, hasil besar. Ini bisnis dahsyat. Dia belum pernah ketemu, dimanapun belum pernah ketemu bisnis seperti ini. Makanya dia mati-matian di 3i. Gitu. Seorang pengusaha aja join loh, luar biasa gak? Ya kan? Jadi 3i ini tidak melihat orang kaya, orang menengah, orang yang nggak punya, semua bisa sukses menuju Crown Agency. Iya. Yang penting kita mau atau tidak, bukan mampu atau enggak, mau atau tidak aja. Ya, kalau mau ya sukses, nggak mau ya sulit, gitu loh. Ya kan? Tinggal kita belajar aja dari yang udah sukses. Orang kita tinggal belajar doang kok. Nah, pertanyaannya sekarang, apa bedanya sih orang sukses di 3i dengan orang di luar sana yang sukses juga? Apa bedanya? Orang 3i naik Mercy C300, orang di luar sana juga naik Mercy C300. Apa bedanya? Warisan. Apa bedanya? Yang orang di luar sana ya dagang ayam goreng lah, sukses dia naik Mercy C300. Nah orang 3i juga sukses, naik Mercy juga C300. Kayak Pak Juli Kasmo berbeli Mercy sama sopir. Gitu. Apa bedanya? Bedanya di sini. Kalau orang di luar sana sukses naik Mercy, apakah rahasia kesuksesannya dibocorkan ke kita? Apakah resep ayam gorengnya dibocorkan ke kita supaya kita bisa sukses kayak dia naik Mercy C300? Dibocorkan nggak? Tidak. Tidak dibocorkan ya? Tidak. Karena kenapa? Kalau di luar sana itu kalau ada orang yang sukses sebagai pesaing, saingan, kalau dia sukses makanya tidak dibocorkan. 3i gimana kalau 3i? Seseorang sukses di 3i, naik Mercy C300, dia bocorkan nggak rahasia kesuksesannya ke mitra-mitranya? Bocorkan. Bocorkan nggak? Bocorkan. Bocorkan kan? Ya. Artinya orang yang sukses di 3i bermanfaat buat orang
Lain dong, Lain, membantu menolong orang Orang lain supaya orang lain itu mitra-mitranya jadi sukses seperti dia supaya naik Mercy. Mulia mana pertanyaan saya? Wah, mulai aja. 3i. 3i dong, betul nggak? Hidup kita kan harus bermanfaat bagi Orang lain. betul nggak? Betul. Melalui 3i, hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Lain. Kalau orang kita ajak ini sukses naik Mercy, kira-kira kalau ketemu kita orang itu gimana? Nih, orang itu gimana? Misalkan ini Pak Oksun nih. Wah, wah, contoh aja nih contoh. Contoh misalkan, tahu-tahu saya udah ajarin Pak Oksun nih cara presentasi, cara gini. Tahu-tahu Pak Oksun ini sukses, sama lah suksesnya kira-kira. Misalkan contoh saya naik Mercy, Pak Oksun bisa beli Mercy juga sama. Kira-kira Pak Oksun terima kasih sama saya nggak? Iya. Terima kasih. Hah? Dia bisa terima kasihnya sampai begini-begini kali. Oh, sujud. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Kita dapat pahala nggak? Dapat. Dapat dong, orang nolong orang kok tadinya nggak bukan siapa-siapa, jadi orang yang luar biasa. Jadi orang sukses. Di 3i itu kita menolong orang. Di 3i kita membantu orang sukses. Itu juga pasti lebih sukses. Itulah 3i. Coba di luar sono. Pak, bagi dong Pak resepnya Pak. Bapak udah sukses Pak naik Mercy. Bagi dong Pak resepnya biasanya sama kayak Bapak naik Mercy. Dikasih nggak? Enggak. Dikasih nggak? Enggak. Ah, lu ntar jadi pesaing gua, nggak mau. Iya. Betul ya? Betul. Hidupnya nggak bermanfaat kan? Iya. Betul ya? Betul. Ya kan? Itulah bedanya. Sukses di 3i dengan sukses di luar sana. Dia tidak bisa berbagi sukses sama. Kalau di 3i kita bisa berbagi dan kita dapat pahala karena orang itu sukses. Dan orang yang sukses semua terima kasihnya luar biasa sama kita. Itulah bedanya. Itulah bedanya. Perbedaannya di sana. Gitu loh. Nah, paham kan? Di sini nangkap nggak? Nangkap. Apa yang saya sampaikan? Nangkap. Iya kan? Ya. Iya kan? Dan di 3i itu cepat. Nggak perlu lama-lama. Terbukti kok. Betul nggak? Selama 4,5 tahun 3i berdiri, itu Crown Agency sudah ada 11 orang. Crown Agency sudah ada 11 orang yang karena 300. Gitu loh. Nah, kita kan pasti mengikuti jejak mereka dong. Kan semua orang kan di sini tujuannya mau dong. Betul nggak? Betul. Menuju Crown semua kan? Iya kan? Ada yang nggak mau menuju Crown? Semua kita di sini lagi naik kapal menuju Crown. Pertanyaannya, yakin nggak pasti Crown? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Banyak orang bilangnya go Crown, tapi dia nggak yakin pasti Crown. Pasti. Kalau go Crown kayak calon kan? Betul ya? Iya kan? Go Crown. Dia di sini aja nggak mau Crown. Betul ya? Tapi kalau dia pasti Crown akan nyampe. Pertanyaannya, kenapa kok kita yakin pasti Crown? Kenapa? Kenapa kok kita yakin saya pasti Crown? Karena dia nggak yakin juga kan? Ah, apa iya ya 300 juta? Kalau 300 juta kan sehari itu kan 10 juta. Baru melek ini kan 10 juta. Betul nggak? Betul. Mau? Mau. Melek pagi? Mau. Baru melek itu 10 juta. Kayak Pak Remon kan udah Crown. Apa itu Pak Remon? Itu baru bangunnya 10 juta itu. Melek ini 10 juta. Ah, tidur lagi ya. Ya kan? Masa mau kerja? Sudah 10 juta passive income. Karena di 3i ini tujuan kita itu passive income. Freedom. Punya kebebasan waktu, kebebasan uang. Itu tujuan kita di 3i. Banyak orang nggak tahu tujuan di 3i apa. Tujuannya itu punya kebebasan waktu, kebebasan uang. Income-nya sudah sehari 10 juta tanpa bekerja. Kita dikejar duit. Mungkin selama ini kita mengejar duit. Mau nggak dikejar duit? Mau. Mau nggak? Mau. Ya mau banget. Duit ngejar kita. Jangan kita ngejar duit terus. Kapan duit ngejar kita? Gantian dong. Betul nggak? Pernah berpikir nggak? Aduh, gue sekarang lagi ngejar duit. Gantian dong. Duit ngejar gue. Pernah berpikir ya? Pernah. Cuma kan nggak tahu caranya kan? Betul nggak? Betul. Gimana caranya duit ngejar kita? Harus ada kendaraannya dong. Betul nggak? Ya. Iya kan? Kalau nggak ada kendaraannya bisa nggak? Nggak bisa kan? Orang mau kerja keras terus ngejar duit juga nggak ada yang nggak kaya kok.
Betul nggak? Kerja keras tuh belum tentu menjamin kita kaya. Kalau kendaraannya nggak tepat. Contoh, kondektur bangun jam 4. Kondektur kan bangun jam 4 dong. Iya. Bersihin bus nih. Hmm. Betul nggak? Setelah bersihin bus, nyapu, dibersihin semua. Habis itu dia kan jadi kenek. Kondektur namanya kan kenaikin bus kan? Iya. Ya kan? Habis jadi kenek seharian. Tiap hari kan melakukan seperti itu, betul nggak? Bangun jam 4 bersihin bus, jadi kenek. Bangun jam 4 bersihin bus, jadi kenek. Itu kerja keras nggak sih? Kerja keras. Kerja keras nggak? Kerja keras. Kok nggak kaya-kaya ya? Kondektur bus tuh kok nggak kaya-kaya ya? Padahal kerjanya udah keras banget tuh. Betul nggak? Udah capek banget tuh. Mungkin tiap hari pijetan tuh sampai rumah. Karena capek. Kok nggak kaya-kaya ya? Kenapa? Kendaraannya nggak Tepat. tepat. Begitu kondektur bus itu kendaraannya pindah ke 3i, 2 tahun 10 bulan, kron. Pak Afrian. Jadi kendaraannya harus Tepat. tepat kayak saya dulu. Kendaraannya belum tepat. Kerja dari jam 8 sampai jam 8 malam tiap hari selama 15 tahun, nggak bisa menembus angka ini, nggak bisa, gitu loh. Tapi kalau kendaraannya saya pindah ke 3i, bisa nggak? Bisa. Bisa, karena kendaraannya harus tepat. Orang sukses itu. Kalau kendaraannya sudah tepat, kita kan mesti menuju sesuatu dong. Betul ya? Betul. Ya kan? Makanya kalau kita sedang menuju ke sesuatu, ya jalan aja. Orang kita udah kendaraannya tepat kok. Kecuali kendaraannya belum tepat, mau menuju sesuatu juga nggak nyampe-nyampe. Betul ya? Betul. Contoh, kita mau ke Medan. Kendaraannya nggak tepat, naik sepeda. Lama nggak nyampe-nya? Harusnya yang tepat kendaraannya apa? Pesawat. Kendaraannya apa? Kalau mau ke Medan? Pesawat. Pesawat kan? Nah kita ini sedang naik pesawat di sini. Amin. Kalau naik pesawat pasti nyampe nggak? Pasti. Pasti nyampe kan? Pasti. Pasti kron nggak? Pasti. Pasti kron. Kenapa pasti kron? Kenapa pasti kron? 4,5 tahun 3i berdiri. Kron agency targetnya berubah nggak? Tidak. 4,5 tahun 3i berdiri. Kron agency targetnya berubah nggak? Tidak. Berapa target Kron agency selama 4,5 tahun 3i berdiri? 800 juta. 800 juta. 800 juta. Bergerak nggak dari situ angkanya? Tidak. Berarti garis finishnya tidak maju, tidak Mundur. mundur. Garis finish tidak maju, tidak mundur. Kalau kitanya maju bersama rombongan, nyampe ya? Nyampe. Pasti ya? Pasti. Pasti ya? Pasti. Pasti kron ya? Pasti. Pasti kron ya? Pasti. Kita semua pasti kron. Tepuk tangan. Amin. Karena garis finishnya tidak maju, tidak mundur. Beda sama di perusahaan. Coba kerja di perusahaan. Tahun ini target sekian. Tahun depan targetnya naik apa enggak? Naik. Ya, kerja di perusahaan, ada nggak kerja di perusahaan? Tiap tahun targetnya naik nggak? Naik. Naik terus kan? Betul nggak? 10%, 10%, 10%. Betul nggak? Betul. Lah kapan kita nyampe nya? Kalau targetnya naik terus, kita udah kerja setengah mati, aduh targetnya dinaikin lagi. Kita udah kerja setengah mati, targetnya naik lagi. Ya nggak nyampe bos, kan gitu kan? Betul nggak? Kalau nggak nyampe komisinya besar nggak? Enggak. Kecil kan? Betul ya? Betul. Ya kan? Kalau nggak nyampe kan komisinya kecil kan? Betul nggak? Betul. Ya kan? Karena kerjanya kan sendirian lagi, berat kan? Makanya nggak nyampe. Beda sama 3i, targetnya tetap, tidak pernah bergerak. Tapi yang kerja rombongan, yang kerja kan? Kerjanya gotong royong. Pasti nyampe nggak? Sampai. Pasti nyampe, karena target tidak bergerak selama 4,5 tahun ini. Makanya kalau kita paham ini, kita akan maju terus, pantang mundur. Karena selama kita bergerak, maju, pasti nyampe garis finishnya. Pasti. Pasti nyampe garis finishnya. Pasti. Pasti nyampe, karena garis finishnya tetap. Garis finish 3i itu tidak pernah bergerak. Garis finish 3i Crown Agency selama 4,5 tahun ini masih tetap 800. Tinggal kitanya aja bergerak ke arah itu kan? Ya. Betul ya? Betul. Bergeraknya simple, cara kerjanya simple. Bagaimana kita bergerak menuju 800 juta secara simple? Pertanyaannya kan gitu kan? Pak, menuju 800 yang simple itu gimana? Kan setiap orang pasti tanya dong, betul gak? Betul. Pak, menuju 800 tuh geraknya gimana sih? Caranya gimana sih? Caranya gini. Cara kerjanya. Setiap orang rekrut 3. bisa gak? Bisa. Pasti bisa, karena sudah jelasin. Teman SD, teman SMP, teman SMA. Ya ini aja caranya.
Dari 3 ini, nanti dia bergerak, ajak berapa orang lagi? 3. 3 lagi kan? Ya. Jadi 9. 9 ajak 3 lagi jadi 81. 27. ya kan? Betul ya? 27 jadi 41. 1. Setiap orang sponsor minimal 3 orang. 3 orang. Sudah kedalaman tanpa Batas. Ilustrasinya kayak gini. Nih, saya bikin ilustrasi yang sederhana aja. Kira-kira ngajak 3 orang setahun bisa nggak? Setahun. Bisa. Setahun itu 365 Hari. hari. Betul? Betul ya? 365 hari ajak 3 orang. Berarti 300 hari satu lah kurang lebih ya. 300 hari satu lah ya. Betul ya? Ya kan? 100 hari satu ya. Betul ya? Nah, kerja rajin kerja malas ya. Setahun 3 tuh kerja rajin kerja malas. Males banget. Males buat. Betul ya? Ya kan? Orang ajak nabung kok bukan jualan. Ya kan? Males banget nih. Tapi nggak apa-apa. Karena kenapa? Setiap kita kan sibuk. Dari pagi sampai sore kerja. Betul nggak? Ya. Makanya saya nggak mau pakai bulan. Makanya saya nggak mau pakai hari. Karena setiap orang ini sibuk. Udah kalau tiap orang sibuk, setahun 3 aja. Sibuk kan setahun 3. Jadi males aja nih. Nah, jadi tahun pertama kan 3 nih. A, B sama C. 3 kan? Nah, tahun kedua yang A ini males juga. Januari nggak closing, Februari nggak closing, Maret juga nggak closing, April nggak closing lagi, Mei nggak closing, terus nggak closing. Tahu-tahu Desember closing 3. setahun. Ya nggak apa-apa orang setahun 3 masuk Januari. Ya enggak lah. Betul ya? Januari masih setahun. Ya Januari nggak closing nggak apa-apa, orang sibuk kok. Betul ya? Nanti aja Desember. Nah, ini semua Desember nih closingnya. Desember 3, Desember 3, Desember 3. Nah, masuk tahun ketiga dong, Januari lagi dong. Yang 3 ini ngajak 3 lagi. Closingnya Desember lagi karena saking males gitu. Ya nggak apa-apa kan? Setahun jadi 9. Terus begitu polanya. Tahun keempat jadi 27, tahun kelima jadi 81, tahun ke-6 tahu-tahu jadi 243, tahun ke-7 729, tahun ke-8 2187. Ya kita total aja 3279. Kalau kali nabungnya 3,5 semua, berapa omsetnya? 1,1 M. Bulutin aja 1 M, 1 M, 1 M. Apa posisinya? Crown. Agency. Masalah nggak? 8 tahun bekerja, gotong royong, keroyokan. Kita dapat income 8 tahun kerja 300 juta. Masalah nggak? Enggak. Tidak masalah. Kalau kerja di luar bisa nggak? 8 tahun 300 juta. Tidak bisa. Nggak bisa, orang saya 15 tahun aja kerja di luar nggak bisa. Betul ya? Ya kan? Ini kalau sukses, kan orang banyak gitu kan? Kan di sana kan banyak orang negatif. Pak, ini kan kalau sukses Pak, kalau bisa rekrut 3 Pak semuanya. Betul ya? Betul. Banyak orang negatif apa banyak orang positif di luar sana kan? Negatif. Kan isinya komplain terus, betul nggak? Pak, ini kan kalau sukses Pak, kalau bisa ngajak 3. Kalau nggak bisa ngajak 3 kan nggak bisa Pak. Oke, pertanyaan berarti kan gagal dong konsep saya ini. Mau gagal berapa persen? 10% mau gagal dari konsep ini, 20% mau gagal, 30% gagal, 40% gagal. Berapa persen gagalnya? 90. Boleh nggak saya bilang 90%? Boleh. Boleh? Boleh. Berhasil berapa persen? 10%. 10% dari 1 M berapa? 1 M kali 10%. 100 juta ya? 100. Betul ya? 100. Berarti di sini omsetnya berapa? 100. 100 juta. 100. 100 juta. Posisinya. 100. Gold. Agensi. Gajinya 30. 30 Juta. juta. Masalah nggak? Enggak. Kerjanya malas. Senin masuk, Selasa enggak. Rabu masuk, Kamis enggak. Gitu malas. Prospek apa enggaknya ini malas gitu. Udah kerjanya malas, setahun 3, gagal 90%, masih dibayar mahal 30 juta. Masalah? Enggak. Masalah nggak? Enggak. Terima 30 juta, kerjanya malas. Masalah nggak? Tidak. Nggak masalah kan? Udah gitu gagal 90%. Kira-kira kerja di luar, kerjanya malas. Senin masuk kantor, Selasa libur. Rabu masuk kantor, Kamis libur. Jumat masuk kantor, Sabtu libur. Malas nih orang. Udah malas kerjanya,
aduh kerjaannya gagal 90%. Kira-kira orang kayak gitu dibayar 30 juta nggak? PHK. Dipecat ya? Dipecat. Dipecat, ditendang gitu dari perusahaan. Kerjaan males, gagal 90%. Tapi kalau di VN enggak loh. Kerjanya males, gagal 90%. Nih, gue bayar lo 30 juta. Karena baik nggak? Baik sekali. Ada nggak perusahaan seperti Kar? Nggak ada. Ya nggak ada. Hanya di Kar, gagal 90% dibayar 30 juta. Itu tukang galon gagal 90%, terima 30 juta. Itu lo tukang peleker gagal 90%, terima 30 juta dia. Gitu loh. Masalah nggak tukang peleker dapat 30 juta, gagal 90%? Nggak masalah. Dia sampai ngaduk peleker sampai tangannya bengkok, nggak bisa 30 juta. Betul ya? Betul. Dia jual telur asin kelilingan dari jam 7 pagi sampai ketemu jam 7 pagi lagi juga nggak bisa 30 juta dengan telur asin. Tapi di 3M mereka bisa loh. Di 3M mereka berubah nasib loh. Bisa beli mobil, bisa pakai sopir, bisa beli rumah. Dahsyat nggak Rian? Dahsyat. Perjuangan nggak Rian? Layak. Layak nggak? Layak. Iya layak banget. Gagal aja dibayar mahal kok, apalagi sukses. Kalau saya berhasil baru 15%, masalah nggak? Kalau suksesnya 300 juta, saya baru 40, berarti kan baru 15% lah. Masalah nggak? Ya nggak masalah. Di luar aja sulit kok. Mau kerja dari pagi ketemu pagi lagi juga nggak bisa. Coba buktiin. Berapa UMR sini? UMR sini berapa? UMR sini? 1,5 juta. 1,5 juta. Berangkat pagi pulang sore 1,5 juta. Yang mending 3i kejar double elite. Berapa bonus double elite? 2 juta. 2 juta. Rekrut 10 orang. Kerja ringan Pak. Loh, 3i itu kerjanya ringan loh. Ini Pak Hongsun ini cuma kerjanya gini doang, sih mantap. 5 juta lebih, hampir 6 juta. Kagak dari pagi sampai sore. Betul nggak? Tidurnya Ya kan? ya Ya kan? Ini enak. Makanya coba UMR 1,5 juta. Ah, ini caranya. 3i kan kerjanya kan santai, betul nggak? Ya. Ya kan? Harusnya kalau kita mau bekerja satu perusahaan, kita kirim surat lamaran nggak? Kirim nggak? Kirim. Kirim dong. Kirim. Kita kirim surat lamaran ke Jogja, kita kirim surat lamaran ke perusahaan-perusahaan, gitu kan? Ya. Ada di Jogja, yang ada di Solo, yang ada di manapun lah kita kirim kan? Betul nggak? Ya kan? Bisa nggak waktu kita di interview panggilan ngomong gini? Kan mesti kan HRD-nya nanya kita dong, interview dong, betul nggak? Pak, Bapak ini bisa kerjanya apa? Bapak lamar di perusahaan ini? Bisa komputer nggak? Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa kan gitu kan? Punya kelebihan apa? Gini kan? Betul nggak? Iya. Ya kan? Betul. Kan ditanya, betul nggak? Ya kan? Harusnya jawabnya kita tuh gini loh. Kan datang di interview, Pak, saya mau digaji dong Pak di perusahaan ini Pak. Tapi saya tuh bisa kerjanya gini doang Pak, makan-makan, minum-minum, foto-foto, selfie-selfie, sama ngobrol-ngobrol lah. Terus saya digaji dong Pak. Kira-kira mau gaji nggak? Kira-kira mau gaji nggak? Enggak. Hah? Kira-kira mau gaji nggak? Enggak. Hah? Kan HRD-nya kan bingung kan? Betul nggak? Langsung ngomong gini kan HRD-nya. Emang ada kerja kayak gitu? Makan-makan, minum-minum, foto-foto, ngobrol-ngobrol, selfie-selfie, terima gaji? Emang ada? Gitu kan HRD-nya kan? Ngomel kan? Gitu kan? Betul nggak? Ada. Tambah penasaran dong HRD-nya kan? Betul nggak? Ya kan? Emang ada? Ada Pak. Terus kita jelasin kan? Malah HRD-nya yang closing. Malah kebalik. Kita mau ngelamar, malah dia ngelamar kita, ikut kita. Betul nggak? Betul. Kenapa dia ikut kita? Dia kan pusing diomelin sama bosnya terus. Betul nggak? Betul. Dulu ada kerja kok enak banget. Betul nggak? Malah HRD-nya yang di closing, jadi HRD malah ikut kita. Betul nggak? Iya kan? Karena dia udah pusing, udah kerja puluhan tahun, diomelin sama bosnya. Kan gitu. Makanya dia ini dahsyat, kerjanya santai. Banyak orang belum tahu di luar sana. Betul nggak? Betul. Cara pendekatan kita itu yang simpel-simpel aja, jangan yang rumit-rumit. Yang kayak tadi saya ceritain loh, simpel ya? Simpel. Bikin orang penasaran ya? Iya. HRD itu penasaran, karena dia sudah kerja 20 tahun mungkin, kok saya nggak pernah nemu yang kayak gini ya? Betul ya? Betul. Akhirnya dia closing tuh kita loh.
Kalau kebalik ya, harusnya kita kerja sama perusahaan itu, malah perusahaan itu malah orang yang ikut kita semua. Dasar lihat. Dahsyat. Dahsyat nggak? Dahsyat. Dahsyat, asalkan kita tahu Caranya. caranya. Gitu loh. Seperti itu 3i. Gitu loh. Nah, di 3i juga sistemnya ini fair. Bukan siapa yang join duluan yang menang. Karena sistemnya fair. Kalau di luar sana kan, wah, saya join belakangan, apa saya bisa lebih gede bonusnya dari yang ngajakin saya? Kan banyak pertanyaan seperti itu kan? Betul ya? Betul. Ya kan? Nah, ini jawabannya. Jawabannya ini. 3i itu fair. Nih, sistem 3i card ini adil. Siapa yang kerja dia sukses. Nih, siapa yang kerja dia sukses. Bukan siapa yang duluan join. Makanya 3i itu fair sistemnya. Kenapa bisa fair? Contoh, ini yang A join duluan, yang B join belakangan. Tapi D bonusnya bisa 40 juta. Yang A bonusnya 3 juta. Kenapa yang A yang join duluan kecil? Sedangkan yang D bisa 40 juta. Karena D punya 3 mitra. Ini kerja keras semua. Omsetnya 150, 150, 150. Maka dia bonusnya bisa 40 juta. Sedangkan yang A, ini mitranya omsetnya 1 juta, 5 juta. Kerjanya males. Gitu loh. Kerjanya males, makanya omsetnya kecil. Maka bonusnya juga kecil. Jadi nggak masalah mau join belakangan di sini, sebenarnya nggak masalah kalau di 3i. Karena 3i ini kita melihatnya ke bawah. Punya mitranya kerja keras apa enggak? E, F, dan G. Jadi sukses di 3i itu simpel. Yang penting punya 3 mitra yang mau sevisi menuju kron. Kita sudah bisa kron. Kita sudah bisa sukses. 3 mitra, contohnya gini. Di sini kita punya Pak Jokowi, di sini kita punya Ibu Mega, di sini kita punya Pak Prabowo. Kira-kira kita bisa kron ya? Kira-kira bisa kron ya? Bisa. Pasti Pasti kron. Karena menuju kron, itu kan mitranya 800 juta kali 3 kan 2,4 M. Kalau dibagi 3,5 kan 7.000 orang lebih kan? Iya. Berarti 2.000 orang lebih, 2.000 orang lebih, 2.000 orang lebih. Kira-kira mereka punya masa 2.000 orang lebih ya? Ada. Pasti kron nggak? Pasti. Pasti kron, karena kron itu cuma ketemu 3 orang hebat aja sebenarnya. Betul ya? Ya kan? Ketemu Pak Kwancen 1, ketemu Pak Kwancen 2, ketemu Pak Kwancen 3. Kita jadi apa? Crown. Triple crown. Triple crown. Gitu kan? Masalahnya kan kita belum ketemu orangnya. Itu aja kan masalahnya ya kan? Ya. Nah, selama kita bergerak pasti ketemu orangnya. Betul? Betul. Betul. Tapi kalau kita diam aja ketemu? Enggak. Nggak ketemu. Karena emas mutiara itu adanya di kedalaman. Pernah nggak lihat emas di atas? Tidak diambil orang. Kalau ada Kan nggak pernah kan? Kenapa ada freeport? Digali-gali terus. Di dalam. Emas ada di Dalam. kedalaman. Makanya kita bergerak terus bersama tim. Karena emas itu bisa ketemu lewat kita, bisa ketemu lewat tim kita. Gak harus dari kita kan. Yang penting ketemu 3 orang, kita kaya. Gampang nggak Tria? Gampang. Ketemu 3 orang kita kaya. Tria itu begitu. Masa Tuhan pelit bener ya? Gak ketemu 3 orang. Selama kita bergerak. Betul ya? Betul. Selama kita usaha, selama kita bergerak bersama rombongan, itu pasti ketemu orang hebat, pasti ketemu orang mutiara, pasti ketemu emas, pasti ketemu jenderal, pasti. Karena mitra 3i itu baru 200.000 yang aktif. Penduduk Indonesia berapa ya? 250 juta. 250 juta lebih. Kira-kira kalau 200 juta aja join di bawah kita, posisi kita apa? Gak usah 250 juta, 50 jutanya itu miskin semua gitu, nggak bisa join 12.000 sehari nggak bisa. Berarti 200 juta aja kan? Posisi kita apa kalau 200 juta itu join di bawah kita? 200 juta. Miliarder posisi kita miliarder. Cuma kan kita belum tahu aja, selama ini mungkin nggak paham gitu. Padahal mitra 3i itu baru sedikit gitu. Ya? Di Jogja masih macet kan? Masih. Masih macet kan? Masih. Ya kan? Coba bayangin kalau satu Jogja join 3i semua, macet ya? Macet. Macet. Orang baru melek aja
1 juta aja tidur lagi. Tidur lagi. Macet. Jadi nggak macet. Ngono ya. Betul nggak? Betul. Kalau Jogja ini join free eye, jalan nggak macet. Semangat. Berarti kesempatan masih luas nggak? Masih. Masih banyak nggak? Masih. Masih banyak karena masih macet. Orang buru-buru berangkat. Ngono ya. Betul ya? Betul. Kalau orang join free eye sukses, bangun tidur lagi, bangun ngopi dulu baca koran dulu kan time financial Freedom. gitu loh, seperti itu. Nah, teknik satu lagi saya kasih tipsnya, teknik cara mengajak orang yang efektif dan efisien. Tri Network pemiliknya siapa? Salim. Antoni Salim. Pemilik dari Tri Network. Antoni Salim. Pak Antoni Salim. Salim. Pak Antoni Salim kan? Pemiliknya, Iya. ya kan? Pak Antoni Salim itu orang terkaya nomor berapa? 3. Di Indonesia. 3. Menurut Forbes, orang terkaya nomor 3 kan? Pak Antoni Salim kan? Pemiliknya Pak Antoni Salim. Kira-kira nih logikanya. Kita nih saat di Tri ini bermitra dengan Pak Antoni Salim enggak? Kita di Tri itu gabung. Kita bermitra dengan Pak Antoni Salim enggak? Mitra. Bermitra kan? Betul ya? Ya kan? Nah, kita diajak bermitra dengan orang terkaya nomor 3, betul ya? Betul. Ya kan? Ya kan? Masa ditolak? Kita sedang bermitra dengan orang terkaya nomor 3. Ibaratnya gini dah. Tri pemiliknya adalah Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim datang ke rumah Bapak. Tok. Ini Antoni Salim nih. Tok pintu. Ini ilustrasi aja. Pak, saya Antoni Salim. Saya pendiri dari BCA. Nah, saya punya proyek besar. Proyeknya yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program namanya 3I Network. Nah, saat ini saya mau mengajak Bapak bermitra dengan saya. Berminat? Berminat Pak? Saya punya proyek besar namanya 3I Network yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Berminat? Dia pasti berminat orang yang ngajak Pak Antoni Salim. Kalau dia nggak berminat, berarti Bapak lebih kaya dari Pak Antoni Salim. Betul ya? Betul. Ya kan? Orang diajak sama orang terkaya nomor 3 masa kagak mau? Berarti kan Bapak lebih kaya dari Pak Antoni Salim. Betul ya? Jadi nggak? Satu closing. Pak, ini saya Pak Antoni Salim, Pak. Pemilik dari BCA dulu. Nah, saya punya proyek besar sekali, big project. Proyeknya ini mensejahterakan rakyat Indonesia. Nama programnya 3i Network CAR. Nah, kira-kira Pak, saya mau ngajak Bapak bermitra loh, bukan atasan bawahan loh, bukan kita sebagai karyawan loh. Ya. Sejajar loh, mitra kan sejajar dong, mitra bisnis, partner. Saya mengajak Bapak sebagai partner saya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui program namanya 3i. Berminat Pak? Minat sekali. 2. Aku udah closing 2 ini. Saya udah jelasin insurnya belum ya? Belum. Saya udah jelasin produknya belum ya? Belum. Saya udah jelasin bonusnya belum? Belum. Kok pada mau? Bingung saya. Betul ya? Mudah nggak? Mudah. Mudah ya? Mudah. Mudah kan? Ya. Kalau orang itu nggak mau, berarti dia lebih kaya dari Pak Antoni Salim. Salim. Jadi orang itu lebih kaya dari Pak Antoni Salim. Jadi saya harus ikut dia nih. Betul nggak? Jadi lebih kaya dari Pak Antoni Salim, kan saya harus ikut dia dong bisnisnya. Betul nggak? Iya kan? Nah itu udah 2. Ya udah, pakai aja ilmu ini ke teman-teman kita. Kira-kira gimana closingan? Kira-kira gimana? Dahsyat ya? Dahsyat. Dahsyat ya? Dahsyat. Seringkali kita nggak paham, kita nggak ngeh gitu loh, bahwa pemilik ini adalah Pak Antoni Salim. Ya kita pakai nama Pak Antoni Salim waktu kita prospek orang. Betul nggak? Pak Antoni Salim ini sedang mengajak kita bermitra loh, bukan sebagai karyawan, bukan atasan bawahan. Sejajar, karena partner bisnis. Kita di sini sebagai mitra dari CAR. CAR pemiliknya Pak Antoni Salim. Kita sedang bermitra dengan Pak Antoni Salim. Posisi sejajar. Ada programnya big project untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bayangin kalau seluruh Indonesia bronze agency, sejahtera gak?
Sejahtera. Sejahtera nggak? Sejahtera. Nggak mau demo di DPR MPR, naik gaji. Bisa naik gaji 2 kali lipat? Enggak. 200.000. Tapi sampai dari pagi sampai malam kehujanan kepanasan. Ngapain? Mendingan kejar elit 1 juta. Betul nggak? Betul. Iya kan? Betul nggak? Betul. Kenapa dia demo-demo? Karena belum tahu ada free and network. Betul nggak? Coba dia tahu free and network, ngapain demo? Dari pagi sampai sore. Bisa naik 2 kali lipat gajinya? Paling 200.000, paling 300.000. Betul ya? Betul. Ya kan? Mendingan teri ngobrol-ngobrol, makan-makan, 5 orang join, 1 juta. Betul ya? Ya kan? Makanya kita pakai teknik ini aja. Gitu loh, kita pakai teknik ini. Bahwa kita ini sedang diajak bermitra sama Pak Antoni Salim, punya program namanya 3i Network mensejahterakan masyarakat Indonesia. Masa diajak sama orang terkaya nomor 3 kita kagak mau menjalankan proyek besar ini, gitu loh. Dan kita di sini adalah menolong orang. Pakai aja ilmu ini, pakai aja. Kita diajak bermitra dengan Pak Antoni Salim, gitu loh. Seperti itu. Nah, udah dapat satu ini nggak? Satu ilmu yang bisa buat di lapangan nggak? Bisa. Ya tinggal praktek aja. Cara jelasin produk sudah saya jelasin. Cara jelasin insurans sudah saya jelasin. Betul ya? Ya kan? Cara jelasin bisnisnya pun sudah saya jelasin lagi. Nanti setelah kita dapat orang itu closing, langsung ajak aja ke table talk. Untuk apa? Detailnya. Detailnya itu nanti pada saat ketemuan di table talk, baru kita jelasin secara detailnya. Kan tujuan kita presentasi judulnya apa tadi? Closing. Yang penting closing dulu. Closingnya dapat 50.000. Lumayan. Betul ya? Betul. Elit 1 juta. Dapat elit 2 juta. Gitu. Nah, mudah-mudahan yang hari ini dapat pencerahan, ke depannya rezekinya sampai kayak saya. Amin. Sekali lagi fotokopi aja, copy paste. Ya. Tinggal copy paste ke bawah aja. Gitu loh. Seperti itu. Nah, ini konsep kayak ini. Kalau sukses 300 juta, kalau gagal 90% bisa terima 30 juta. Ini yang menyebabkan seorang Pak Afrial semangat dari awal jalankan 3i. Kira-kira kalau kondektur bus mau dapat 30 juta harus kemana? Kalau nggak ke 3i. Waktu diterangkan konsep ini, gagal 90% 30 juta, tadinya kan Pak Afrial kan malas-malasan waktu jelasin ini. Ya, asuransi. Kondektur kalau sudah jelasin asuransi juga nggak bisa kan? Ya, betul nggak? Ya kan? Ya, MLM, kan gitu kan? Ngajak-ngajak orang gitu kan? Waktu dijelaskan konsep 3i yang gagal 90% dapat 30 juta, itu yang tadinya malas-malasan ya. Itu jadi kayak kesetrum 1000 buat semangat. Karena ada harapan, ada peluang, ada titik terang melalui 3i ini. Gitu loh. Dan caranya pun simpel, cuma ajak 3 orang. Masa gua nggak bisa ngajak 3 orang, ada harapan 30 juta. Gitu loh. Makanya dia langsung semangat. Kira-kira kalau kondektur diajak nabung 3,5 ngomongnya apa? Ya punya duit. Boro-boro nabung Pak, buat makan aja susah. Betul nggak? Betul. Tapi kenapa Pak Afrial mau nabung 3,5 sampai menggadaikan Motor. motor Mio-nya digadaikan? Karena ada harapan, ada peluang, ada kesempatan, gitu loh. Makanya dia semangat. Gitu. Makanya saya bilang, kalau kita tidak punya alasan yang kuat, kenapa kita jalankan 3i? Itu kita tidak bisa konsisten sampai front, karena alasannya nggak kuat. Tengah jalan mundur pasti. Gitu loh. Makanya kita gabung 3i harus punya alasan yang kuat. Apa? Apakah membahagiakan keluarga? Apakah mau pensiun dengan mapan? Apakah kita mau punya time and financial freedom? Kita harus punya alasan yang kuat. Kita jalankan 3i ini, baru kita bisa konsisten, baru kita bisa mencapai crowd. Gitu. Itu rumusnya gitu. Kayak Pak Sarno, satpam, 20 tahun jadi satpam, gaji cuma 5 juta, disuruh nabung. Waduh, buat keluarganya sulit nih, buat keluarga. Pasti ngomong gitu kan? Tapi dia melihat ini beda, karena ada harapan 30 juta. Makanya polanya berubah dia. Gadein kalau istri, jual kalau istri. Buat nabung 3,5. Digadein itu kalau istrinya. Dia semangat, karena ada harapan 30 juta tiap bulan. Makanya harus punya alasan yang kuat.
baru bisa konsisten. Setelah konsisten baru bisa menembus batas. Itu rumusnya di situ. Gitu loh. Makanya mindsetnya harus benar dulu. Mindset di sini harus benar dulu. Kalau mindsetnya nggak benar, kedepannya nggak salah. Karena mindset menentukan keputusan, pengambilan keputusan. Coba kalau mindsetnya waktu itu Pak Afrial bilang, aduh nabung ya, wah keluar duit. Mindsetnya seperti itu. Apakah dia bisa jadi kawan? Tidak. Nggak bisa, udah nyerah duluan di awal. Gitu loh. Tapi dia mindsetnya benar, mindsetnya betul. Bahwa ini ada harapan, ini ada peluang, ini ada kesempatan. Bisa mencapai sukses. Gitu loh. Bisa merubah nasib keluarganya, bisa merubah mengangkat harkat martabat keluarganya, bisa sukses di sini. Ternyata sukses. Gitu. Jadi mindsetnya harus benar dulu bahwa 3A ini jalan yang sudah benar, jalan yang sudah tepat. Tinggal kita konsisten aja, punya alasan yang kuat kenapa saya jalankan 3A. Itu penting. Gitu. Supaya kita bisa mencapai impian-impian kita. Karena kita kan punya impian, betul nggak? Betul. Nah impian itu mau kecapai atau enggak? Kendaraan 3A yang bisa mempercepat, karena bukti-bukti sudah ada, bisa cepat sekali, seperti itu. Nah ini penting, mindset dulu. Karena kalau mindsetnya sudah benar, baru tercipta omset, gitu loh. Baru kita ngomongnya buset. Betul ya? Ya kan? Coba kalau omset dulu, omset kejar, gitu. Kan kalau ngejar omset kan gini paling, KTP 400.000, cuy. KTP 400.000, udah nabung 5 tahun. Gitu. Itu kita kejar omset. Bagaimana mau duplikasi ke bawah? Gak bisa. Gitu loh. Tapi kalau mindsetnya sudah benar, punya alasan yang kuat, saya harus sukses di 3A. Karena saya mau time and financial freedom. Karena saya mau membahagiakan keluarga. Karena 3A bisnisnya bisa diwariskan. Udah bener nih mindsetnya. Semangat nggak? Konsisten nggak? Konsisten. Kalau konsisten bisa dapat omset nggak? Dapat. Dapat omset. Omset tuh gulung. Begitu omset gulung, bonusnya kan naik. Tahu-tahu tadi. Buset. Saya bilang gitu. Jadi mindset dulu, Baru omset, baru Buset. itu pola yang benar. Jadi dimulai dari mindset dulu yang benar. Kalau mindsetnya nggak benar, keputusan juga nggak benar kok. Gitu. Pasti salah untuk ujung-ujung. Nah di 3A itu harus salah. Mindsetnya benerin dulu. Kalau mindset benar, keputusan benar, konsisten, omset ada, baru bonusnya mantap. Naik posisi terus. Nah ini kalau diduplikasi ke bawah, gulungan demi gulungan omset itu cepat sekali. Gitu. Cepat sekali.